anugerah-Mu. Walaupun kami di tempat, di rumah masing-masing, kami boleh beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan terutama mendengarkan kehendak-Mu bagi kami. Roh Kudus hadirlah tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, untuk berbicara kepada kami, untuk mengajar kami dan menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengundang kehadiran-Mu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mulai memuji Tuhan dan menyembah, kita akan melihat dahulu apa yang kita lakukan di Dusun Pasi ini. Kira-kira setengah jam di selatan Singkawang.
Seperti yang saudara lihat, itu adalah kegiatan kami di Besom Center di Dusun Pasi, kira-kira setengah jam di selatan daripada kota Singkawang. Beberapa tahun yang lalu kami mendapatkan tugas daripada Tuhan untuk ikut memuridkan Kalimantan bagi Kristus sesuai dengan amanat agung. Kita harus memberitakan Injil, membaptiskan, memuridkan orang-orang Kalimantan, dan juga mengajarkan mereka terus-menerus akan kehendak Tuhan, apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada kita. Dan itu yang kami lakukan di Dusun Pasi ini. Jika ada saudara-saudara yang Tuhan gerakan sungguh-sungguh untuk ikut melayani di Kalimantan, silakan mendaftar di nomor yang saudara sudah lihat tadi. Syaratnya usia antara 18 sampai 50 tahun, sungguh-sungguh menerima panggilan dari pengembalaan daripada Tuhan yang dinyatakan dengan kesaksian tentang panggilan dan pertobatannya. Ada sedikit uang bulanannya yang harus dibayar, tapi kami siap untuk menerima dan melatih saudara-saudara untuk menjadi gembala-gembala seumur hidup di seluruh dusun-dusun Kalimantan. Tuhan memberkati saudara-saudara.
yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau sungguh baik. Oh, Engkau layak disembah. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh, glory. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Oh, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau layak disembah. Oh, glory bagi-Mu Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau sangat baik.
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita tundukkan kepala sebentar. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh memeriksa akan firman-Mu, kehendak-Mu bagi kami. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami untuk berbicara kepada kami masing-masing. Jelaskan, hati kami siap untuk menerimanya. Bukan saja mengertinya, tapi terutama melaksanakannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Amin. Kita melihat bahwa minggu lalu kita sudah mulai berbicara tentang hidup ini adalah pinjaman atau titipan. Segala yang saudara miliki, hidup ini sendiri, waktu saudara, kekayaan yang saudara miliki, kepandaian, kecerdasan, segala keberhasilan itu semua hanya dipinjamkan dan dititipkan kepada kita sementara kita hidup di bumi ini. Hari ini adalah kelanjutan daripada apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Jadi saya akan meringkas, mengingatkan kita apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Next. Kita melihat bahwa hidup adalah treadmill. Saudara tahu treadmill, alat olahraga itu yang bisa kita pasang dan kita olahraga di atasnya. Kita masuk dunia ini sebagai bayi yang telanjang. Tidak ada daripada kita yang keluar dari rahim ibu kita sudah pakai pakaian, sudah pakai arloji, sudah pakai gelang-gelang yang indah-indah. Tidak, kita masuk sebagai bayi telanjang bulat dan nanti keluarnya kita juga sebagai kakek dan nenek yang telanjang bulat. Segala yang kita peroleh, segala kesuksesan, segala keberhasilan tidak bisa kita bawa di dalam kekekalan. Next. Nah, dalam Alkitab kita bicara tentang Salomo yang sukses sekali. Dia sukses sekali, bahkan lebih sukses daripada bapaknya Raja Daud. Walaupun Raja Daud juga sangat diberkati, tapi Salomo lebih hebat daripada bapaknya. Tapi pada akhir masa hidupnya dia menyimpulkan bahwa dia kecewa akan hidup ini. Bahkan bukan saja kecewa, tapi dia benci kepada hidup. Next. Dalam ayat-ayat ini ya, pengkhotbah.
Khotbah pasal 2 ayat ke-11 dikatakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Kesimpulan daripada Salomo apa? Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Ayat yang ke-17, oleh sebab itu aku membenci hidup. Bukan saja dia kecewa, tapi dia malahan dia benci hidup. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kata utama dari kesimpulan daripada hidup Salomo adalah sia-sia. Semuanya itu sia-sia dan seperti menjaring angin. Nah, kita melihat kesaksian orang-orang zaman sekarang ini. Seorang pengacara yang sangat berhasil seringkali bertanya mengapa ia bekerja begitu keras. Ia berkata bahwa anak-anaknya telah menyalahgunakan uangnya sehingga kehidupan mereka menjadi kacau. Ia tahu bahwa mereka mungkin akan menyia-nyiakan semua yang kelak ia tinggalkan bagi mereka setelah ia mati. Yang berikutnya, seorang pria yang lain yang telah bekerja keras dan mengelola uangnya dengan baik berkata dengan sedih, "Oh, semua kerja keras saya, anak-anak saya tidak sabar menunggu saya mati." Yang berikutnya, para cucu seorang tuan tanah yang kaya, ini terjadi di Jakarta ya, saling bermusuhan dan seorang dari antara mereka menembak saudara sepupunya setelah opa mereka meninggal karena berebut harta. Next. Nah, pandangan yang benar diberikan oleh Kristus dalam Matius pasal 6 ayat 19 dan 20. Bahwa dalam hidup ini, semasa hidup ini jangan mengumpulkan di bumi. Tapi kalau mengumpulkan di surga. Bukan di BCA, bukan di Bank Mandiri, bukan di Bank BNI dan sebagainya. Tapi di Bank Sentral Surgawi, BCS. Pada waktu kita melakukan hal itu, kita mengumpulkan harta di surga. Kita melakukan saving for eternity. Kita menabung dalam kekekalan. Saya singkat dengan safety, seperti itu ya. Next. Nah, ini kata-kata Kristus. Ayat yang ke-19 dari Matius pasal yang ke-6. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Segala sesuatu yang keberhasilan kita di bumi itu hanya sementara, akan rusak juga. Walaupun yang mewah-mewah, yang indah-indah, yang branded, itu semua akan rusak juga dan tidak bisa kita bawa keluar daripada bumi ini. Next. Nah, contoh kegagalan dalam Lukas pasal 12 ayat 16-21 tentang cerita tentang orang kaya yang miskin. Dalam judulnya orang kaya yang bodoh. Memang benar orang kaya yang bodoh, tapi dia juga orang kaya yang miskin. Next. Kita melihat ayatnya ini. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Next. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Eat, drink, and be merry. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang ini kaya di hadapan manusia, tapi miskin di hadapan Allah. Dia tidak kaya di hadapan Allah. Next. Mengumpulkan di dunia. Apa yang bisa kita kumpulkan di dunia? Tentunya uang, duit, harta, rumah yang gede-gede, rumah yang mewah, tanah yang luas-luas, sanjungan manusia. Kita dianggap berhasil, sukses. Kenikmatan apa? Kenikmatan makan, kenikmatan seks, kenikmatan olahraga,
Prestasi sementara bisa juga kita kumpulkan, piala kita mungkin banyak sekali. Kedudukan dan kekuasaan itu bisa kita kumpulkan di dunia ini. Tapi ini semua sia-sia, ini semua temporary, sementara saja, tidak bisa kita bawa dalam kekekalan di surga kekal. Next. Jadi bagaimana? Sesuai dengan perintah Kristus, bagaimana mengumpulkan harta di surga itu? Bagaimana melakukan saving for eternity? Apa yang dapat dikumpulkan di surga? Nah, kita melihat juga dalam bimbingan firman Allah tentang hal-hal ini ya. Next. Mengumpulkan harta di surga. Tentunya saving for eternity. Yang pertama tentunya adalah jiwa-jiwa. Next. Kita melihat dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15 rantai penginjilan. Next. Next. Teruskan. Bagaimana Kristus mengutus kita, lalu manusia yang harus memberitakan Injil. Roh Kudus yang menyebabkan orang yang kita injili bisa mendengar apa yang kita utarakan. Roh Kudus yang membuat orang yang mendengar tadi itu bisa percaya. Roh Kudus yang bisa membuat orang yang percaya itu kemudian berseru, Tuhan tolong aku orang berdosa. Dan Roh Kudus yang bisa melahirkan baru dan membawa keselamatan atau kehidupan, memberi kehidupan kekal kepada orang yang sudah bertobat itu. Next. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis ini, kesimpulan yang diberikan oleh firman Allah. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kalau saudara membawa kabar baik itu suatu berita, itu suatu tindakan yang luar biasa. Membawa jiwa-jiwa dalam lumbung Allah. Next. Nah, saya memberi perkiraan kalau selama hidup itu menginjili dan membawa jiwa dalam kerajaan Allah itu kurang dari 2, hanya 1 ataupun 2, itu kurang sekali. Kalau bisa 3-5 jiwa masih kurang juga. 6-10 mungkin lebih baik. Dan luar biasa kalau saudara bisa memenangkan jiwa lebih daripada 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Sangat menyenangkan hati Tuhan tentunya ya. Next. Nah, kita mulai dengan yang baru untuk hari ini, bahwa pendewasaan umat itu juga saving for eternity. Kalau saudara mendewasakan, memuridkan umat Tuhan sampai mereka itu menjadi dewasa seperti Kristus, itu juga menyenangkan hati Tuhan dan itu juga saving, menabung dalam kekekalan. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 15 dikatakan bagaimana pekerjaan para hamba Tuhan itu juga nanti akan dinilai. Tentunya yang menilai Tuhan sendiri ya. Kalau manusia bakal salah menilainya, tapi Tuhan sendiri yang akan menilainya. Kita baca di sini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Next. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan. Tapi seperti dari dalam api. Ini menjadi peringatan bagi kita para pelayan Tuhan. Kalau kerja harus kualitasnya hebat. Yang sebelumnya kita melihat kualitas daripada pelayanan kita. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan dasar ini tentunya adalah Kristus. Kita membangun di atasnya dengan emas, perak, batu permata yang tahan terhadap api, atau kita membangunnya dengan kayu, rumput kering, jerami. Itu semuanya kayu, kulit, rumput kering dan jerami itu akan terbakar
habis dimakan api. Memang, next kita melihat, memang kalau pekerjaannya terbakar, seorang yang melayani Tuhan tapi kualitasnya parah, kalau pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan. Si pelayan akan tetap diselamatkan karena dia sudah bertuhankan Kristus, tapi seperti dalam api, semua yang dia lakukan itu semua habis, terbakar, karena dia membangunnya dengan kayu, rumput, jerami yang habis dimakan api. Jadi ini peringatan bagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Lakukan yang paling baik dengan tulus, dengan kudus. Pelayanan kita harus dengan tulus, dengan kudus. Tidak boleh dengan segala motivasi, segala godaan, entah godaan seks, godaan uang, godaan kekuasaan, godaan kuasa, godaan hormat manusia, itu semua harus tidak ada. Kita melayani Tuhan seperti sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan tulus, dengan kudus. Dengan demikian pekerjaan kita nanti, pelayanan, hasil pelayanan kita itu walaupun dibakar oleh api, akan tetap karena dibuat dari emas, perak, batu permata. Next. Hal lain, hal yang ketiga, bagaimana kita menabung dalam kekekalan, yaitu melalui praise and worship, melalui pujian dan penyembahan. Katakan dalam Yesaya 6 ayat 22 dan 3 itu, para serafim, malaikat-malaikat itu mengelilingi tahta Allah, berputar-putar, dua sayap digunakan untuk menutup wajah mereka karena mereka merasa tidak layak melihat Allah Bapa. Dua sayap digunakan untuk menutup kaki mereka karena mereka merasa tidak layak Allah melihat kaki mereka. Dan dengan dua sayap mereka putar-putar, terbang berputar-putar tahta Allah Bapa. Tapi apa yang dikatakan oleh para serafim itu? Kudus, kudus, kudus. Selama berabad-abad, ribuan tahun, mungkin lebih daripada itu, mungkin jutaan tahun, mereka itu kerjanya hanya teriak, memuji, menyembah Allah dengan kudus, kudus, kudus. Nah, bagi kita ada kekhususan. Memang kita juga berteriak kudus, kudus, kudus. Tapi bagi kita sebaliknya ada kata-kata cinta ini. I love you. I love you God. Aku mengasihi Engkau Allah. Tapi bagi kita ini kata-kata yang kurang mesra. Roh Kudus menghendaki kita menyembah Allah dan memuji Allah dengan lebih mesra lagi. I love you Lord. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Masih kurang mesra lagi. I love you Father. Aku mengasihi Engkau Bapa. Masih kurang mesra lagi. I love you Daddy. Abba, Bapa. Panggilan Abba adalah kata Bapa, tapi kata mesra. I love you Daddy. I love you Papi. I love you Babe. I love you Pace. I love you apa untuk orang-orang Dayak di sini ya. Kita diharapkan menyembah Allah dengan mesra seperti kita ngomong sama Papa duniawi kita itu. Kita tidak ngomong resmi-resmian, tapi ngomong dengan mesra. Waktu menyembah, memuji Allah, kita bertindak seperti anak yang mesra kepada bapaknya. Next. Nah, bagaimana kita menilai praise and worship? Kalau saudara itu setiap hari 10 menit atau kurang memuji menyembahnya, itu masih kurang sekali. Kalau 10 sampai 30 menit sampai setengah jam masih kurang. Lebih baik 30 setengah jam sampai 1 jam. Lebih luar biasa kalau setiap hari saudara memuji dan menyembah Allah lebih daripada 1 jam sehari. Itu luar biasa. Tentunya ini sangat menyenangkan hati Allah kita, hati Tuhan kita, hati Bapak, hati Papi, hati Daddy. Next. Cara keempat, bagaimana kita menabung dalam kekekalan, yaitu melalui keintiman dengan Tuhan. Intimacy with the Lord. Menjadi pemburu Tuhan. Istilahnya ada yang menggunakan menjadi pemburu Tuhan, menjadi kekasih Allah. Contohnya yang terkenal adalah Henoh. Di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 21 dan 20 sampai 24 dan Ibrani pasal 11 ayat kelima.
bagaimana Henokh menyenangkan hati Allah secara luar biasa. Ratusan tahun. Dari umur 0 sampai umur 65 dia orang biasa aja, tidak terkenal, tidak dikenal. Bagaimana dia itu bergaul dengan Allah. Dia hanya petani biasa aja. Tapi pada waktu umur 65 dia melahirkan seorang anak yang namanya Metusalah, dan mulai saat itu dia mempunyai entah apa yang terjadi pada Henokh ini. Kok tiba-tiba setelah usianya 65 itu dia hidup dalam keintiman, dia bergaul dengan Allah 300 tahun. Dia bergaul dengan Allah sampai usianya 365, dan kemudian Allah memanggil dia pulang ke rumah Bapa tanpa harus melewati maut, kematian. Jadi 5/6 dari usia hidup Henokh itu dia lewatkan dalam keintiman dengan Tuhan, dan ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Ini yang luar biasa. Ini panggilan bagi kita semua juga. Ayo intim dengan Tuhan. Ayo bermesraan tiap hari dengan Tuhan. Ayo ngobrol dengan Tuhan sama seperti anak ngobrol dengan papanya atau dengan mamanya. Itu hal yang sangat menyenangkan bagi orang tua kalau anak itu mau bercanda, berkasih-kasihan, bermesra-mesraan, berkolokan ria dengan bapaknya atau dengan ibunya. Itu sangat dinikmati oleh Allah Bapa juga. Dan Allah Bapa sangat jealous, sangat cemburu. Jangan sampai waktu kita itu bercanda dengan dia itu sampai diganggu. Jangan sampai ada yang berani menghalangi. Dan Allah marah sekali. Saudara ingat peristiwa 10 tulah yang dikenakan pada orang-orang Mesir. Tiap kali Musa harus menghadap Raja Firaun dan mengatakan, "Let my people go so that they may worship me." Bebaskan umatku supaya mereka beribadah kepadaku. Tapi sebetulnya lebih indah, bebaskan umatku supaya mereka boleh menyembah aku. Dan waktu Firaun menghalang itu, Allah marah, tiap kali tabok, tiap kali dipukul, tiap kali ditampar, sampai yang ke-10 yang paling luar biasa. Hajaran Allah yang paling luar biasa kepada orang yang menghalangi orang yang berintim ria dengan Allah itu. Anak pertama mereka harus dibinasakan. Semua orang Mesir, tidak terjadi pada orang-orang Israel di Gosen. Ini luar biasanya. Bagaimana Allah menghargai keintiman dirinya dengan kita. Allah yang begitu besar, yang begitu luar biasa, yang pencipta jagat raya ini mau berintim ria dengan saudara dan saya. Kita makhluk-makhluk kecil, kita yang semut, kita yang cacing di hadapan Allah, kita yang debu di hadapan Allah. Tapi Allah mendambakan kita itu bermesraan intim dengan Dia. Dan Allah sangat posesif waktu ini. Waktu kita bermesraan dengan Dia itu jangan sampai dikurangi, jangan sampai dihalangi. Maka Allah marah sekali kalau ada orang-orang yang menghancurkan gereja, yang menganiaya umat Kristen, yang menghalangi penyembahan orang beriman kepadanya. Next. Nah, kita melihat bagaimana kira-kira menilai. Ini penilaian ini tidak ada dalam Alkitab tentunya ya. Ini penilaian dugaan saya aja. Kalau saudara setengah jam sehari itu bermesraan dengan Allah, intim dengan Allah, itu kurang sekali. Kalau setengah jam sampai 1 jam sehari masih kurang juga. Kalau 1 sampai 2 jam, wah itu sudah baik gitu. Lebih dari 2 jam sehari kita itu membaca firman Allah, kita berdoa, kita cerita-cerita, kita ngomong, kita mengungkapkan isi hati, kita memuji menyembah Dia lebih dari 2 jam sehari. Itu yang luar biasa, dan itu sangat menyenangkan hati Allah. Dan seperti saya katakan tadi, Allah sangat posesif. Allah menjaga waktu bercengkrama dengan kita itu. Next. Hal lain lagi yang bisa kita lakukan untuk safety, yaitu memberi kepada mereka yang hina, kepada mereka yang miskin. Ini kita melihat dalam Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40. Coba kita lihat next. Oh, enggak ada ayatnya ya. Oke, pada waktu itu digambarkan pada Matius 25 itu
Ada kelompok kambing dan ada kelompok domba. Kelompok domba itu mereka yang berbelas kasihan kepada mereka yang rendah, mereka yang hina, mereka yang kekurangan, mereka yang masuk penjara dijenguk, mereka yang sakit dijenguk, didoakan, mereka yang kelaparan dikasih makan, mereka yang telanjang dikasih pakaian. Itu diperintahkan oleh Tuhan kepada kita melalui perumpamaan ini. Sebaliknya, kelompok yang tidak mau melakukan ini, kelompok kambing, tidak mau melakukan hal itu. Dan waktu mereka dihukum karena itu, mereka protes. Kapan kami tidak melihat engkau menderita, engkau sakit, kami tidak mengunjungi, engkau dalam penjara, kami tidak jenguk, engkau kelaparan, kami tidak kasih makan, engkau telanjang, kami tidak kasih pakaian. Dan Yesus Kristus menjawab, pada waktu engkau tidak melakukan kepada mereka yang hina ini. Nah, seakan-akan mereka mengatakan, oh jadinya melakukan ini kepada orang yang hina, kepada orang yang miskin itu sama dengan melakukan padamu ya Tuhan ya. Ya memang begitu. Nah, seakan-akan mereka menyalahkan, kok nggak ngomong dari dulu, coba ngomong dari dulu kan kami akan melakukan itu. Tapi kalau mereka melakukan itu, mereka melakukan karena terpaksa, karena perintah, bukan karena hati mereka penuh dengan belas kasihan, hati yang mengasihi. Tapi sebaliknya kelompok domba itu masuk dalam kerajaan Allah karena mereka melakukannya hal ini. Jadi bagi saudara-saudara yang hina, jangan lupa kita berbagi, kita memberkati mereka. Tapi khusus bagi kota-kota besar seperti Jakarta, ini bukan berarti kita kasih pada anak-anak jalanan ya. Di jalan-jalan Jakarta itu, mungkin di persimpangan jalan banyak anak-anak minta uang. Dan kita kalau nggak hati-hati kita tergerak untuk keluarkan uang dari dompet kita, kita melalui jendela mobil kita beri uang kepada anak-anak jalanan. Tapi itu sudah dilarang oleh pemerintah. Karena anak-anak jalanan itu atau dilarang supaya anak-anak jalan tidak dikasih uang. Kalau anak-anak jalan dikasih uang, apa yang terjadi? Wah, mereka asik ya dapat uang. Tanpa kerja mereka kok dapat uang. Dan uangnya digunakan apa? Uangnya untuk main dingdong. Untuk main judi itu. Dingdong kecil-kecilan itu. Anak jadi ketagihan dingdong. Uangnya bukan untuk bayar uang sekolah atau untuk makan dan sebagainya. Ya mungkin makan untuk sedikit ya. Tapi terutama untuk main judi itu. Atau main dingdong itu. Makanya dilarang oleh pemerintah. Jadi kita tidak memberi kepada anak jalanan. Tapi kalau kita lihat seorang anak sungguh-sungguh kelaparan, ya sudah lemas karena sudah sehari atau 2 hari tidak makan. Atau terutama dalam masa sekarang di mana virus merajalela, virus corona merajalela, kita melihat banyak orang yang tidak ada uang, kehilangan pekerjaan, bisnisnya, usahanya macet semuanya, dan mereka membutuhkan sandang pangan, makanan. Kita yang berbelas kasihan, kita berbelas kasihan kepada mereka, kita bagiin mereka dengan beras, dengan sayur-sayuran, dengan kebutuhan sehari-hari. Itu memberi pemberian kepada orang yang hina, dan itu disukai oleh Tuhan. Itu mensejahterakan yang hina dan yang miskin, itu identik dengan melayani Tuhan Yesus Kristus sendiri. Seperti Yesus Kristus sendiri sedang kelaparan dan kita kasih dia makan. Dia telanjang, kita kasih dia pakaian. Dia sakit, kita jenguk, kita doakan. Dia dalam penjara, kita jenguk. Ini saving for eternity. Ini menabung dalam kekekalan juga. Menabung di bank surgawi juga. Next. Nah, bagaimana menilainya? Ini kira-kira juga ya. Kalau saudara tiap bulannya itu mengeluarkan uang kurang dari 50.000 untuk menolong mereka-mereka yang hina, itu dianggap atau saya anggap kurang sekali. Kalau bisa sampai 100.000 masih kurang juga. Kalau sampai 100 sampai 500.000, wah itu lebih baik itu. Kita mulai berbelas kasihan, kita mulai mengasihi. Kalau sampai lebih dari 1 juta per bulannya, ini tentunya standar uang ini berbeda-beda ya. Tiap daerah
orang Jakarta lain dengan orang daerah, orang-orang dusun lain dengan orang-orang kota tentunya ya. Ini kira-kira orang kota ini. Kalau bisa tiap bulan mengeluarkan 1 juta untuk kesejahteraan mereka yang membutuhkan, mereka yang kelaparan, mereka yang tidak bisa bayar uang sekolah untuk anak mereka, mereka yang baru di PHK, itu suatu hal yang luar biasa dan menyenangkan bagi Allah. Itu menabung dalam kekekalan, menabung dalam bank sentral surgawi, bukan bank sentral Asia, BCA, tapi BCS. Next. Cara yang keenam, kita menabung dalam kekekalan adalah melalui doa-doa kita, melalui syafaat kita. Ini ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa untuk negara kita, untuk kota kita masing-masing, untuk wilayah, untuk RT, RW, lingkungan kita, untuk gereja dan pekerjaan Tuhan tentunya juga ya. Untuk pribadi-pribadi, keluarga kita, keponakan kita, cucu kita, tetangga kita. Kalau kita melihat mereka memiliki suatu kebutuhan, kita doakan di hadapan Allah, kita bersyafaat bagi mereka. Dan ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Next. Nah, kita lihat ini. Contoh ayat-ayat yang sangat terkenal tentang hal ini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini pada saat virus seperti ini, kata-kata ini sangat relevan dengan kita ya. Bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Apa yang harus kita lakukan? Dan umatku, kita yang atasnya namaku disebut, kita yang disebut orang Kristen, yang nama Kristus ada di atas kita, yang atasnya namaku disebut, kita merendahkan diri, kita berdoa, kita mencari wajah Allah, kita bersyafaat, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tapi hati-hati, kita harus melakukan ini dalam ketulusan, kekudusan. Tidak boleh kita sendiri banyak dosanya, kemudian kalau kita mau jadi juru syafaat, tidak bisa. Waktu kita merendahkan diri, waktu kita berdoa, waktu kita mencari wajah Allah, hati kita harus kudus. Hati kita sendiri adalah hati yang bertobat, yang berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka janji Allah, aku akan mendengar dari surga. Allah akan mendengar doa kita, syafaat kita. Allah akan mengampuni dosa kita, kalau kita minta ampun tentunya ya. Dan Allah akan memulihkan negeri mereka. Allah akan memulihkan Indonesia kalau kita berdoa untuk Indonesia. Pada saat ini dikatakan, kalau ada belalang, habiskan makanan hasil bumi kita. Kalau Allah melepaskan penyakit sampar atau virus ini, Allah menutup langit, tidak ada berkat turun atas tanah air kita Indonesia itu. Kita diminta untuk mencari wajah Allah, berdoa, merendahkan diri, bertobat sendiri, supaya kita diperbolehkan untuk minta kepadanya. Dan kemudian kita minta bersyafaat. Dan janji Allah akan mendengar. Dia akan mengampuni dosa kita. Dan dia akan memulihkan Indonesia. Sesuai dengan doa kita. Ayat yang lain. Next. Yeskiel 22 ayat 29. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan. Ini kejahatan-kejahatan yang ada di negara kita. Melakukan pemerasan dan perampasan. Menindas orang sengsara dan miskin. Mereka semenang-menang. Dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing, bertentangan dengan hukum. Lalu Allah menyatakan isi hatinya, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang, bukan 10 orang, bukan 100 orang, bukan 1000 orang. Cari 1 orang aja yang hendak mendirikan tembok, yang menjadi pelindung bagi bangsa, yang menjadi tembok untuk melindungi bangsa, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya aku jangan memusnahkannya. Tapi aku tidak menemuinya. Waktu Allah tahu bahwa negara kita atau keadaan bangsa kita itu parah, terjadi perampasan, pemerasan, dosa banyak, dan Allah siap menghajar kita.
Allah tunggu, Allah menanti, Allah cari seorang, bukan 10 orang. Seorang yang akan menjadi pendoa syafaat, yang akan jadi tembok, yang akan mempertahankan negeri Indonesia di hadapan Allah, supaya Allah tidak memusnahkan Indonesia. Tapi kekecewaan Allah dinyatakan dengan, tapi aku tidak menemuinya. Maka aku akan mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi kalau bangsa kita mengorbankan anak-anak kepada dewa-dewi, gimana? Mana masih ada bangsa kok mengorbankan anak seperti zaman dulu ya, zaman Alkitab, mengorbankan anak-anak, dipersembahkan, dibakar untuk dewa-dewi mereka. Tapi ini gambaran daripada negara-negara yang membolehkan aborsi. Anak-anak yang akan lahir yang belum berdosa, belum, masih innocent, masih lugu, dibinasakan, dibunuh. Mungkin karena mereka menginginkan anak laki dan hanya boleh punya satu anak aja, dan anak yang dikandung ternyata oleh dokter dinyatakan anak perempuan. Ya gimana ini? Kami ingin punya anak laki, tapi nggak boleh punya anak lagi karena hanya boleh punya satu anak aja. Ya udah, yang perempuan ini diaborsi aja. Dipersembahkan kepada dewa-dewi mereka seperti dalam Perjanjian Lama, dibakar, membakar anak-anak di hadapan Allah. Dan Allah marah sekali karena dosa yang luar biasa dari bangsa, baik di negara-negara yang membolehkan aborsi ataupun negara-negara yang setengah dipaksa umatnya karena hanya boleh punya anak satu saja dan mereka menginginkan anak lagi, jadi anak perempuan semua diaborsi ya. Itu mengerikan, itu dosa yang mengerikan di hadapan Allah. Maka Allah marah. Tapi Allah cari orang yang mau bersyafaat, tapi Allah tidak mendapatkan seorang pun yang bisa jadi benteng melindungi bangsa. Maka Allah akan mencurahkan geramnya, marahnya itu, membinasakan dengan api kemurkaannya. Ini peringatan Allah bagi kita, tapi fungsi yang luar biasa daripada seorang pendoa syafaat. Seorang pendoa syafaat melindungi negaranya, melindungi keluarganya, melindungi tetangganya, melindungi kotanya, melindungi RT RW-nya dari murka Allah. Karena kita bersyafaat di hadapannya. Next. Nah, bagaimana menilai doa syafaat ini? Kalau kita itu bersyafaat, berdoa bukan untuk diri kita sendiri ya, berdoa untuk negara, untuk RT RW, untuk lingkungan, untuk kota, untuk tetangga-tetangga kita, untuk keluarga kita sendiri, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, menantu, dan sebagainya. Kalau kita melakukan kurang dari 10 menit sehari, wah itu kurang sekali. Kalau itu melakukan itu 10-20 menit sehari, wah itu masih kurang. Lebih baik kalau kita bisa sampai setengah jam, 20-30 menit kita bersyafaat bagi orang-orang sekitar kita, bagi jemaat kita, bagi anggota-anggota jemaat kita yang kita dengar, kita tahu dalam keadaan susah, dalam masalah. Kita bersyafaat bagi mereka. Dan luar biasa kalau kita sudah bisa membiasakan diri paling sedikit tiap hari itu 30 menit berdoa untuk orang-orang lain, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk kota kita, berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk jemaat kita. Kita bersyafaat lebih dari 30 menit sehari. Wah itu menyenangkan hati Allah. Luar biasa. Next. Nah, ternyata bersyafaat dan berdoa dan menabung dalam kekekalan itu sangat menyehatkan jiwa, sangat menyehatkan tubuh kita. Ini dalam seakan-akan kita berdoa dalam persaingan sehat untuk sesama orang Kristen. Ayo kita berlomba menabung sebanyak mungkin di bank sentral surgawi, menabung dalam kekekalan. Ayo menabung dalam kekekalan. Dan persaingan mengumpulkan harta di surga ini menyehatkan diri kita, menyukakan hati Allah. Tapi sebaliknya, next. Sebaliknya, kalau kita berlomba dalam persaingan yang buruk, artinya kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kita mengumpulkan mamon sebanyak-banyaknya, kita mengumpulkan pujaan manusia, kita mengumpulkan
kuasa sebanyak-banyaknya. Kita menaiki tangga untuk naik kedudukan yang paling tinggi. Itu semua persaingan yang buruk. Itu akan merusak diri kita, merusak hati kita, merusak tubuh kita bahkan, dan mendukakan hati Roh Kudus. Jadi jangan berlomba dalam persaingan buruk ya. Berlomba dalam persaingan yang sehat. Artinya apa? Menabung dalam kekekalan. Ayo berlomba nabung ya, saving in eternity. Menabung di bank sentral surgawi, bukan di BCA ya. Oke. Kita mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Kita akan menutup dengan doa kita. Kita akan berdoa ya. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajar kami melalui firman-Mu Tuhan bagaimana kita hidup sebagai orang bijaksana. Jangan kami jadi orang yang bodoh Tuhan, yang mengumpulkan harta di bumi jadi kaya luar biasa, tapi kami miskin di hadapan-Mu. Bank sentral surgawi kita itu kosong, nol. Dan Allah mengatakan kepada kita nanti, hai engkau orang bodoh. Kita dianggap bodoh oleh Allah karena kita mengumpulkan harta di bumi ini saja. Tuhan, ajarlah kami setiap hari tambah sadar, kami harus mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi lagi. Dengan demikian kami menyenangkan hati-Mu dan kami sungguh-sungguh menjadi orang yang kaya di hadapan-Mu. Nanti kalau kita menghadap Engkau, entah di Firdaus, pintu gerbang Firdaus, ataupun di surga, kami banyak karena tabungan surgawi kami tebal sekali. Engkau akan menyambut kami dengan pelukan-Mu dan berkata, hai hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan. Engkau menyadarkan kami untuk menabung dalam kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin. Selamat siang saudara-saudara. Minggu depan kita akan bertemu lagi jam 9 pagi atau melalui YouTube. Kita akan beribadah lagi. Sebelum kita sudah mematikan komputer saudara atau YouTube saudara, saya mau memberi berkat Tuhan berikan kepada kita. Bukan dari saya, tapi saya akan meminta kepada Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara, saudara-saudaraku. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, penyertaan daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, pemeliharaan, penjagaan dan pendewasaan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.